Selamat pagi wargi Pengayoman. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabayan Talks. Kanwil Jawa Barat siap melayani. Bersama saya Ika Verina pada pagi hari ini akan menemani segmen Kabayan Talks kali ini bersama wargi Pengayoman sekalian. Kali ini kita akan membahas tema imigrasi dalam lensa taruna. Cerita-cerita unik dan inspiratif. Bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Reynald Christian. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Sapa-sapa dulu dong temannya wargi Pengayoman. Halo wargi Pengayoman, saya dengan Taruna Utama Politeknik Imigrasi, Reynald Christian. Pada kesempatan pagi ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi narasumber di Kabayan Talk Show. Betul. Terima kasih, Kak. Betul, jadi pagi ini kita akan bincang santai bersama dengan, saya panggilnya apa nih, Reynald atau Christian? Boleh panggil Ray saja, Kak. Oh oke, baik. Jadi teman-teman wargi Pengayoman, sekarang kita akan bincang santai aja ya bersama Kakak Ray atau Abang Ray kali ya buat teman-teman. Baik, Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman sekalian bisa yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat live Instagram Kumham Jabar. Oke, Ray. Baik, Kak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Kalau saya sendiri, saya putra asli Cimahi, Kak. Oh, wargi Bandung Wargi lah ya, Bandung. wargi Jawa Barat. Istilahnya kalau kita Cimahi mungkin Bandung coret lah. Oh Kak. iya, benar. Dulu kan nyatu ya, Iya, sekarang betul. udah Dulu pisah. bersatu dan sekarang semenjak tahun 2000 kan sudah berpisah, Kak. Betul, Dan betul. saya lahir asli di kota Cimahi, Kak. Oh oke. Sekarang berarti Taruna tingkat akhir. Siap, betul, kami menyebutnya dengan Taruna Utama, Kak. Atau Taruna tingkat 4. Oh berarti kalau tingkat pertama itu apa tuh namanya biasanya? Taruna pertama, Kak. Taruna pertama, Lalu kemudian tingkat 2 Taruna Muda, lalu tingkat 3 Taruna Madya, dan di tingkat 4 sendiri kami menyebutnya Taruna Utama, Kak. oh oke, berarti udah nyusun ini ya, apa skripsi ya kalau di Siap, kalian? betul sekali. Untuk sekarang itu sistemnya disebutnya laporan tugas akhir atau LTA, Kak. Namun Oke. untuk nanti mendapatkan gelarnya sama saja, yaitu Sarjana Terapan Keimigrasian. STRIM. Oh oke. Berarti sekarang di Bandung ini sedang penelitian berarti? Betul, Kak. Jadi kami Taruna tingkat 1 hingga tingkat 4 kurang lebih 1 bulan ini memang sedang diberikan kesempatan dari pihak Politeknik Imigrasi untuk melaksanakan latihan kerja Bumi Pura, yaitu program latihan kerja tahunan yang diadakan oleh Politeknik Imigrasi untuk seluruh taruna di 4 tingkatan tersebut, namun dengan tujuan latihan kerja yang berbeda-beda, Kak. Untuk tingkat 1 dimulai dengan orientasi lapangan atau pengenalan terkait teknis-teknis keimigrasian seperti di UPT maupun di wilayah-wilayah yang mulai dari kota besar hingga kota kecil. Lalu untuk Taruna Muda dan Madya di tingkat 2, tingkat 3 sendiri, mereka sudah mulai melaksanakan prakteknya, Kak. Dan dari praktek tersebut nantinya diharapkan taruna yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu ataupun teori-teori serta pemahaman terkait peraturan keimigrasian di kampus bisa diorientasikan langsung di UPT tersebut, Kak. Oh jadi langsung ke lapangan. Betul, Kak. Gitu ya. Dan untuk taruna tingkat 4 sendiri diberikan kesempatan selama kurang lebih 1 bulan ini melaksanakan penelitian sesuai dengan lokasi fokus dari skripsi atau LTA-nya, Kak. Oh oke. Betul, Kak. Berarti sekarang balik Bandung lagi buat penelitian tingkat akhir. Betul, Kak. Ya. Oh, oke. Nah kalau boleh tahu nih, berarti kamu kan tamat SMA langsung masuk Poltekim nih. Betul, Kak. Betul. Tahu Poltekim tuh dari mana sih? Nah, untuk itu sendiri ada cerita unik sebenarnya, Kak. Gimana? Untuk Poltekim sendiri sejujurnya memang saya sebelumnya belum mengetahui, Kak. Karena mungkin kita sebagai orang awam, Kak, menurut saya bahkan masyarakat pun masih banyak yang kurang mengenal apa itu imigrasi, Kak. Betul. Apa sih petugas imigrasi, pekerjaannya apa? Mungkin orang-orang hanya mengetahui sebatas imigrasi yang Ngurus membuat paspor, paspor, benar. membuat visa, Betul. atau yang di bandara seperti itu kan, Kak. Lalu saat SMA kebetulan saya mempunyai salah satu panutan saya, senior saya, yaitu Kak Erza. Kak Erza sendiri adalah lulusan dari Politeknik Imigrasi angkatan 20. Saya kan angkatan 22, Kak. Oh, oke. Kebetulan kami menjadi rekan atau adik dan kakak kelas dari SMP hingga SMA, Kak. Dan ketika di SMA itu saya melihat
Kak Erza berhasil masuk di Politeknik Imigrasi. Oke. Dan dari situ saya mulai daya tariknya itu dari seragam Kak pertama kalinya. Oh, dari kayaknya keren gitu Iya ya. betul Kak. Ketika saya pertama kali lihat kan, wah ini Taruna biru-biru nih apa? Karena mungkin yang sering kita lihat kan Taruna seperti rekan-rekan dari Akpol, Akmil, untuk ikatan dan dinas sipil seperti IPDN, betul Kak. Lalu saya lihat ini ada Taruna Kemenkumham. Namun saya masih kurang paham kan Kak terkait Politeknik Imigrasi atau yang dulu dikenal dengan AIM, Akademi Imigrasi ini apa sih prospeknya apa untuk kedepannya. Lalu dari situ saya mencari dari Instagram dan juga bertanya langsung kepada senior saya tersebut. Saya mulai mengenal dan tertarik Kak untuk mencoba di Politeknik ini Kak. Berarti karena berawal melihat senior gitu. Betul Kak. Tapi kan di Kemenkumham sendiri tuh ada IM dan ada PAS, Betul, gitu. Kenapa akhirnya kayaknya saya lebih memilih imigrasi deh daripada pemasyarakatan? Nah betul, untuk ketika kita pendaftaran sendiri nanti kan ada mulai langsung pencabangannya Kak. Antara kuota untuk pendaftaran PAS dan pendaftaran IM Kak. Oh, oke. Nah ketika ada pencabangan tersebut, saya tentunya mencari tahu terlebih dahulu Kak. Ini perbedaannya apa ya, seperti itu. Lalu saya sampaikan ke senior saya khususnya Kak Erza, Kak ini perbedaannya apa ya, karena untuk pendidikan ini sendiri kan nanti menjadi prospek kerja kita ke depan. Betul. Tentunya saya harus mengetahui prospek kerja seperti apa yang akan saya jalani setelah lepas dari 4 tahun ini kan Kak. Betul. Nah ketika saya melihat, saya sendiri punya background kebetulan orang tua saya dari kepolisian Kak, jadi saya memiliki daya tarik yang cukup besar pada dunia kepolisian pada awalnya, sehingga ketika saya bertanya terkait tugas dari keimigrasian yang melingkupi dari penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, hingga dengan fasilitator kesejahteraan masyarakat, menurut saya ruang lingkupnya sangat luas Kak. Dan terlebih untuk saya pribadi, salah satu yang menjadi daya tarik dari Taruna AIM sendiri adalah ruang lingkup dan wawasan kerja kita adalah internasional Kak. Dan kita tentunya sangat amat sering berhubungan dengan orang dari berbagai negara, dan menurut saya itu sangat unik Kak. Jadi lebih menarik dan lebih menantang gitu Iya, ya. betul sekali Kak. Oke. Kalau jadi Taruna tuh masa pendidikannya berapa lama sih? Untuk di Taruna Poltekim sendiri Kak, ketika kita masih bernama Akademi Imigrasi, di sana abang dan kakak kami menjalani pendidikan selama 3 tahun Kak. Oke. Namun setelah transformasi menjadi Politeknik Imigrasi dengan lulusan gelar D4 atau Sarjana Terapan Imigrasi, kami menjalani pendidikan selama 4 tahun Kak. Dan lulus dengan gelar D4, dan untuk setelah lulus kami mendapat pangkat golongan 3A Kak. Oh oke. Jadi itu ya informasi teman-teman bagi wargi Pengayoman yang mungkin tertarik nih join untuk jadi taruna ataupun taruni di Poltekim ataupun yang pas apa ya? dan Poltekip gitu ya. Masa pembelajarannya 4 tahun. 4 tahun Kak. Kemudian setelah itu lulus dan langsung menjadi PNS ya. PNS, betul Kak. Wow, kayaknya nih calon-calon mantu idaman biasanya nih. Kalau itu bonus sih Kak. Oh gitu. Habis pendidikan langsung kerja gitu golongan Siap, Kak. 3A. Oke. Nah, selama 4 tahun itu pasti ada dong suka duka selama proses belajar. Boleh dong diceritain suka dukanya gitu. Kalau dibilang suka duka mungkin kurang tepat Kak kalau Oh menurut gitu. saya. Apa nih Karena kalau menurut gitu? saya di sini tuh suka semua. Kenapa saya bilang suka semua? Karena kembali lagi orang-orang yang masuk ke Poltekim ini, baik itu dari abang-abang dan kakak saya, angkatan saya maupun adik-adik saya lihat rata-rata semua itu memang orang-orang yang punya keinginan yang kuat Kak. Dalam artian yang masuk ke sini tidak ada yang hanya iseng. Oh, oke. Ya, jadi semua orang-orang yang memang tertarik dengan dunia keimigrasian dan punya tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai masa depannya. Otomatis orang yang mempunyai tujuan terkait masa depannya pasti menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tentunya Kak. Oke. Dan kalau dibicara terkait suka duka mungkin pasti ada Kak, suka duka. Terlebih ketika menjalani masa pendidikan di tahun pertama dan tahun kedua di masa junior,
pasti tentunya kita masih penyesuaian kan Kak. Penyesuaian dari seorang warga sipil, khususnya anak SMA. Ya, yang masih nakal-nakalnya. Iya, nakal-nakalnya bebas, kita mau kesana kemari bebas. Tiba-tiba kita mulai masuk ke suatu birokrasi, suatu dunia pendidikan yang mengharuskan dari ujung rambut hingga ujung kaki kita itu diatur dan seragam. Betul. Dan hal itu tentunya bisa ditanggapi menjadi sebuah tantangan, bisa juga menjadi sebuah hambatan. Nah, kalau saya sendiri merasa itu sebagai tantangan untuk saya. Kalau saya sebelumnya punya cita-cita untuk meraih masa depan saya khususnya di ikatan dinas, dan ketika saya mendapatkannya, ya ini jalan yang harus saya tempuh. Jadi seberat apapun itu, melewati masa-masa junior, masa-masa penyesuaian, menurut saya itu hal yang biasa dan ini tidak ada apa-apanya dibanding masa depan yang akan saya dapat. Oke, berarti 4 tahun ini menyenangkan ya? Siap, menyenangkan sekali Kak. Oke, tapi kan kita tuh suka lihat kayaknya kalau anak taruna tuh capek banget ya, karena tetap ada belajar, ada kelas yang fisik. Siap, gitu kan betul, ya? Kak. Pelatihan itu, namanya, ya Kak. pelatihannya itu gimana tuh kamu ngebagi waktu biar tetap sehat juga nih, biar nggak ngantuk gitu di kelas. Mungkin kalau kekurangan taruna atau kelemahan taruna, istilahnya taruna itu kan manusia paling kuat Kak. Oh gitu. Tapi benar. di balik manusia paling kuat itu pasti ada kelemahan. Betul. Mungkin salah satu kelemahan taruna sendiri adalah rasa kantuk itu Kak. Karena rasa kantuk tidak dipungkiri akibat dari padatnya aktivitas di kampus Kak. Betul. Namun untuk dari Poltekim sendiri sudah menjadwalkan dengan baik Kak. Dalam artian ketika seperti contoh pada hari Senin hingga hari Kamis misalnya kami mendapatkan perkuliahan yang padat hingga sore hari, maka untuk kegiatan fisiknya baru dilaksanakan setelah jeda istirahat sebelum maghrib Kak. Jadi sebelum ibadah sholat maghrib kami mengadakan olahraga atau binsik sore semacam lari dan penguatan Kak. Jadi untuk pembelajaran sendiri tidak terganggu Kak. Dan untuk hari-hari yang sedikit kosong seperti hari Kamis maupun hari Jumatnya nanti tidak melulu hanya perkuliahan Kak. Jadi untuk taruna sendiri itu ada pelatihan dan pengasuhan. Untuk pelatihan sendiri biasanya dari Politeknik Imigrasi mengundang juga narasumber dari luar untuk berbagai ilmu Kak. Seperti contoh ada pelatihan terkait perdagangan orang dan peraturan-peraturannya, semacam kuliah umum Kak. Oh iya. Dan lalu sampai setiap bidangnya itu ada pelatihannya sendiri. Seperti contoh misal untuk terkait P3K dan keamanan dalam aktivitas, taruna pun diberikan pelatihannya. Karena seperti contoh di Taruna Politeknik Imigrasi ada juga taruna yang khusus di bidang kesehatan atau Kestar, kesehatan taruna. Nah, dari situ setiap bidang jabatan yang ada di taruna ada pelatihannya. Dan untuk pengasuhan sendiri, kami biasanya ada semacam acara yang meningkatkan silaturahmi, tidak hanya antar angkatan, tapi juga antara pembina dengan taruna. Seperti contoh acara keluarga asuh Kak. Oh iya. Betul, jadi kami itu dibuatkan semacam keluarga di Politeknik Imigrasi yang terdiri atas taruna pertama hingga taruna utama. Itu di satu kelompok. Di satu gitu? kelompok, satu betul. Keluarga satu gitu. keluarga, dan bisa dibilang oke. itu menjadi salah satu keluarga pertama yang didapatkan oleh taruna junior di Politeknik Imigrasi Kak. Jadi sangat berkesan sekali Kak. Itu ajang pertama kita mengenal abang dan kakak kita secara pribadi lepas pribadi Kak. Lebih dekat. Lebih gitu. dekat. Berarti di sana akan ada yang mengingatkan berarti ya. Siap, betul adik sekali, ke abang ke adik. Abang ke adik. Ada yang mengingatkan, ada yang menegur begitu. Betul, berarti Kak. ya. Betul sekali Kak. Oh oke. Berarti kalian gak hanya belajar ya di sana. Tidak Kak. Untuk pembelajaran itu bisa dibilang 50-50 Kak. Antara pembelajaran dan yang bersifat fisik maupun kemampuan itu kami seimbang Kak. Sehingga diharapkan nanti di dunia kerja lulusan dari Taruna Politeknik Imigrasi tidak hanya berilmu tapi juga berakhlak dan juga mempunyai kemampuan yang menunjang seperti kemampuan fisik, emosional dan spiritual yang baik Kak. Oke, berarti emang dipersiapkan untuk menjadi calon penerus bangsa nih. Siap, amin Kak. Dengan mengimplementasikan tata nilai pasti dan berakhlak Betul tentunya sekali, sebagai ASN. Oke. Selama 4 tahun ini, selama 4 tahun kamu kuliah, itu hal atau ada nggak sih momen tertentu yang bikin kamu tuh bangga banget menjadi taruna imigrasi dan
kamu bersyukur banget nih menjadi bagian dari Poltekim? Untuk pengalaman ini mungkin pribadi ya Kak. Oke. Untuk pribadi dan beberapa rekan saya, untuk Taruna Politeknik Imigrasi sendiri memang secara prestasi itu sangat banyak Kak. Baik itu dari bidang olahraga. Untuk olahraga sendiri di ruang lingkup kedinasan itu kita ada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan setiap tahun atau OPTK Kak. Berarti itu antar ini ya? Antar ikatan dinas, Ikatan sekolah ikatan dinas. dinas Kak. Oh, Kalau oke. tidak salah itu setiap OPTK itu perlombaannya diikuti sekitar 25 kedinasan seluruh di Indonesia, bahkan lebih Kak. Karena anggota tiap tahunnya kadang menyesuaikan kan Kak dengan kondisi di lapangan. Nah, itu banyak sekali prestasi dari Poltekim. Dan kalau untuk saya sendiri yang paling saya berkesan itu ketika saya tingkat 2 Kak. Saya kebetulan mempunyai minat yang cukup menarik di bidang videografi Kak. Videografi dan dimana ketika masa Covid kemarin tentunya event-event yang bersifat offline itu memang cukup terhalangi Kak dengan pembatasan-pembatasan dari peraturan pemerintah sendiri. Dan oleh sebab itu maka banyak lembaga baik itu pemerintahan maupun swasta serta internasional bahkan mengadakan pengembangan kemampuan anak muda melalui event-event online. Oh ya. Dan di masa event online tersebut saya sempat mengikuti perlombaan dari ASEAN dan juga Asia Pasifik terkait dengan bagaimana kita memunculkan nilai-nilai keberagaman dari ASEAN dan juga nilai-nilai kerjasama antara Indonesia dan ASEAN. Cina untuk yang event Asia Pasifik dalam berupa bentuk videografi. Dan di situ kami dari tim Politeknik Imigrasi mendapat gelar juara umum Kak, juara 1. Dan itu tingkatannya Asia Pasifik untuk yang dari Kedutaan Besar Cina dan untuk yang ASEAN IPR itu se-ASEAN Kak. Dan itu menurut saya menjadi sebuah kebanggaan untuk Taruna Politeknik Imigrasi, di mana kami membuktikan bahwa Taruna Politeknik Imigrasi tidak hanya berkembang di saat dunia kerja, tapi dari masa taruna kami memang sudah berani untuk go internasional Kak. Seperti itu mungkin Kak. Berarti nggak hanya fokus pada pendidikan formal ya, Betul, tapi Kak. dalam hal-hal lain juga membuktikan Ya, Poltekim betul sekali, bisa Kak. gitu, Betul, Kak. bener-bener. Dan untuk itu bidang videografi Kak, saya juga pernah meraih prestasi kalau untuk olahraga kan OPTK Kak. Nah di bidang seni itu ada namanya FSN Kak. Itu antar kedinasan event seni yang pada tahun 2021 itu diadakan di STPN Yogyakarta Kak. Terpusat di sana. Dari Poltekim masuk untuk 10 besar di sana. Kami bidang tim musikalisasi puisi Poltekim Kak. Dan dari tim musikalisasi ini sendiri kami meraih juara 1 Kak, puji Tuhannya. Dan hebat. hal tersebut menjadi salah satu pembuktian juga menurut saya Kak, bahwa Taruna Poltekim ini di tingkat internasional, tingkat nasional tidak hanya pandai dalam keilmuan ataupun OPTK terkait fisik atau jasmaninya Kak. Tapi kemampuan seninya pun bisa diadu. Bisa Kak. diadu, Betul, oke. Kak. Tapi seberapa sering sih kalian ada event-event atau lomba-lomba kali ya, baik itu yang nasional maupun internasional, sesering apa? Kalau untuk di Poltekim sendiri Kak, itu kami sangat didukung Kak. Salah satu bentuk dukungan dari Politeknik Imigrasi adalah kami pertama mulai dari pemberian izin. Karena setiap taruna itu kan terikat oleh aturan dan juga ketentuan ketika mengikuti kegiatan baik itu internal Kemenkumham apalagi eksternal. Iya, betul. Nah, oleh karena itu biasanya perizinannya kadang susah atau seperti apa kan Kak, kendala orang-orang itu. Tapi kalau untuk di Politeknik Imigrasi sendiri, kami dibantu dari rekan-rekan taruna di bagian resimen taruna. Di sana sangat dipermudah Kak. Kami dibuatkan surat perizinannya hingga pendanaannya pun kami sangat didukung Kak. Sehingga ketika Politeknik Imigrasi mengetahui ada taruna-taruna yang berbakat dan memiliki minat serta kemampuan untuk mengikuti perlombaan atau event di luar Kemenkumham bahkan internasional, Politeknik Imigrasi sangat mendorong ibaratnya Kak. Kalau bisa ayo ikut terus. Iya, betul Kak. Maju terus. Dan juga mungkin saya lihat dari pihak Poltekim mengapa memberikan dukungan demikian, karena memang puji Tuhannya dari Politeknik Imigrasi bisa mempertanggungjawabkan
setiap perlombaan dengan hasil Yang maksimal, betul, Kak. benar-benar. Jadi makanya kalian pasti akan didukung banget gitu Iya, ya. betul sekali, Kak. Betul, karena bukan hanya mengharumkan Poltekim tapi juga Kemenkumham Iya, semakin betul, Kak. dikenal. Oke. Apakah ada yang bertanya? Kita coba lihat dulu ya. Iya, baik, Kak. Siapa tahu ada yang bertanya di nih. Jadi ada yang bertanya dari Dian Soket. Kenapa baju Taruna Akib Aim bajunya harus ketat-ketat katanya? Ini pertanyaan yang umum sekali. Iya. Oke, coba gimana Rey? Bisa dijelasin nggak? Jadi gini, Kak, sebetulnya untuk pakaian sendiri itu memang sudah ada ketentuannya dari pihak Politeknik Imigrasi sendiri, bagaimana penggunaan atribut, lalu bentuk seragam, warna seragam, semua kan harus seragam, Kak. Betul. Dan untuk kenapa istilahnya mungkin kalau orang-orang bilangnya press body, Kak. Iya, benar-benar. Nah, tujuannya press body ini adalah Taruna ini adalah manusia-manusia yang disempurnakan, Kak. Istilah di kami seperti itu, manusia yang disempurnakan. Okay. Otomatis manusia yang sempurna tidak hanya dari sisi pemikiran, spiritual. Salah satunya yang dilihat oleh orang awam adalah fisik kita. Ya. Dari fisik tersebut akan menggambarkan bagaimana kualitas orang tersebut. Oke. Kan apa yang kita lihat pertama kali itu yang bisa turun ke hati Waduh, berarti, Kak. dari mata turun ke hati. Dan tujuan dari pemakaian seragam itu sendiri kenapa dibuat ketat adalah supaya kami Taruna punya tanggung jawab untuk postur badan kami, Kak. Karena kalau misalnya ketat seperti ini, Kak, kita naik berat badan sedikit aja udah kelihatan itu, langsung Kak. ngap ya. Ngap. Belum lagi perutnya kan. Seperti itu, Kak. Dan juga dari sisi kerapihan untuk Taruna Poltekim sendiri dengan pemakaian press body ini menunjukkan postur-posturnya yang tinggi. Seperti mengingat juga pada saat penerimaan Poltekim sendiri, Kak, untuk syarat tinggi badan Poltekim kan merupakan salah satu yang paling tinggi, Kak, yaitu di mana putra 170 cm. Oh, tinggi Jika banget kita bandingkan dengan ikatan dinas lain, baik itu dari instansi militer maupun sipil, Poltekim paling tinggi standar tinggi badannya, Kak. Hal itu juga yang menunjang pemakaian seragam kami supaya istilahnya semakin performance-nya bagus. Kalau di Taruna disebutnya makin still, Kak. Still. Oh, oke. Jadi kami bisa menjaga badan dan bisa menjaga penampilan kami, bahkan hingga kami sudah tingkat 4, Kak. Gimana kalau udah kerja nanti? Nah, betul. Oke, berarti buat Dian Soket, kenapa baju Taruna Akib dan Aim bajunya harus ketat-ketat itu tuh memang salah satunya karena aturan ya. Betul, Kak. Selain karena aturan ya itu memang tentunya menggambarkan sesuatu. Siap, betul, gitu, seperti yang dijelaskan Ray tadi. Jadi, tapi saya rasa emang semuanya gitu ya. Rata-rata Betul, Kak. kedinasan. Rata-rata untuk sekolah ikatan dinas memang seperti itu, Kak, karena untuk menjaga postur tadi sendiri. Betul. Tapi kalau dari IM sendiri kenapa bisa sampai setinggi itu ya? Apakah karena memang nantinya akan ketemu dengan orang-orang luar gitu, makanya sampai setinggi itu? Untuk dari aturan sendiri mungkin para pimpinan yang lebih mengetahui. Oh, oke. Itu, tapi kalau dari sisi pandangan saya sebagai Taruna Aim, Kak, bahwa postur sendiri itu sangat penting, Kak, untuk performance kita. Dan khususnya yang saya rasakan selama 4 tahun saya di sini, tentunya kan saya sudah pernah melaksanakan latihan kerja di berbagai UPT. Okay. Dan yang kita temui memang warga negara asing, yang dimana warga negara asing itu posturnya sangat tinggi, Kak. bener. Betul, Kak. Dan Taruna Aim sendiri nanti menjadi petugas imigrasi, yang dimana kita di imigrasi tahu bahwa imigrasi adalah penjaga pintu gerbang, Kak. Betul. Orang pertama yang ditemui oleh orang asing ketika masuk ke Indonesia. Sehingga selain untuk menjaga, kita juga harus menjadi citra yang positif. Benar-benar. Untuk orang luar negeri ketika, wah, waktu masuk nih, petugas imigrasinya gagah-gagah ya. Benar. Mungkin mereka lebih segan, lebih hormat, dan juga ini menjadi citra yang positif untuk orang Indonesia. Karena siapa yang pertama mereka temui itu menjadi gambaran awal negara mana yang mereka masuki, Kak. Mungkin Betul, seperti itu, Kak, betul. pandangan saya. Oke, siap. Jadi jelas ya buat Dian Soket. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Rame nih kayaknya. Teman-teman yang sedang Boleh. live, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Kak Rey, Abang Rey akan menjawab. Siap, Kak. Ada pertanyaan dari Abdul Malik Robi. Baik, Kak. Kak, apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk Poltekim? Untuk seleksinya apakah sama dengan seleksi ASN? Baik, untuk terkait seleksi Poltekim sendiri, Kak,
Mungkin yang dimaksud adiknya ASN itu terkait CPNS umum. Kayaknya sepertinya Ya, CPNS. kalau untuk kita bandingkan dengan penerimaan CPNS formasi umum atau yang mungkin adik suka lihat bahwa penerimaan tahunan seperti CPNS Kemenkumham berapa ribu orang itu tentunya berbeda dengan penerimaan Taruna Politeknik Imigrasi. Kenapa bisa disampaikan berbeda? Untuk jenjang pendidikannya pun berbeda, di mana Taruna Poltekim mengenyam pendidikan selama 4 tahun untuk lulus menjadi perwira di imigrasi. Dan untuk tahapan tesnya ada beberapa perbedaan dan juga beberapa persyaratan yang berbeda. Seperti awal, untuk tinggi badan sendiri sudah berbeda antara untuk tes CPNS formasi umum dengan tes CPNS melalui masuk Taruna Politeknik Imigrasi. Dan untuk urutan tes sendiri, Politeknik Imigrasi tergolong sama seperti ikatan dinas lain, seperti dari rekan kepolisian Akpol, dari rekan militer ada Akmil, dan juga rekan sipil seperti STSN maupun IPDN, di mana kita ada seleksi mulai dari administrasi, lalu untuk ikatan dinas sipil itu semua melalui SKD, BKN ya berarti yang ya? dikelola oleh BKN. Oke. Lalu ada juga dari bidang kesehatannya kita ada pemeriksaan kesehatan, lalu psikologi, dan nanti pada tes akhirnya ada tes minat bakat, di mana kami menyebutnya dengan WVFK. Dan dari WVFK tersebut nanti menjadi tolak ukur terakhir untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk lolos ke pendidikan Politeknik Imigrasi, seperti itu, Kak. Oh, jadi sebenarnya kalau saya lihat sih sama ya dengan ASN umum sebenarnya. Umum. Cuman kalau ASN umum memang backgroundnya dari mana aja gitu Iya, ya. betul, Kak. Kalau kalian memang backgroundnya ya dari imigrasinya, Dari langsung imigrasinya gitu. langsung. Betul. Jadi buat saudara Abdul Malik Robi, kalau untuk ASN sendiri itu bidang ilmunya bisa dari mana aja, betul Iya, kan? betul, Kak. Untuk masuk ke Ditjen Imigrasi ataupun kantor imigrasi, Betul, Kak. itu bisa dari hukum, bisa dari FISIP, seperti itu ya. Tapi kalau untuk dari Taruna, memang betul-betul lulusan SMA yang memang ditempa, Betul gitu sekali, ya, Kak. yang belajar tentang keimigrasian. Keimigrasian. Betul, berarti nanti pekerjaannya ya terkait keimigrasiannya Betul sekali, Kak. gitu. Semoga jelas ya kakak atau adik Abdul Malik Robi. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Baik, Kak. Dari Gini 21, apa yang bisa disampaikan untuk mengajak anak-anak muda supaya menarik, mungkin supaya tertarik menjadi taruna? Oh iya. Untuk saya sendiri, Kak, terkait dengan menjadi taruna itu sebuah kebanggaan yang pertama, di mana kita sebagai khususnya anak lulusan SMA, Kak, tiba-tiba kita mendapat kesempatan dari upaya-upaya kita selama SMA untuk bergabung di dunia pendidikan yang nantinya setelah melewati masa pendidikan 4 tahun kita langsung menjadi seorang ASN, khususnya di Kementerian Kemenkumham ini sangat menarik dan sangat membanggakan, Kak, karena pengalaman ini tidak dimiliki oleh semua anak muda dan juga menjadi seorang taruna itu tidak hanya ditempa terkait pengetahuannya tapi juga fisik, mental dan spiritualnya, Kak. Dan dari proses penempaan selama 4 tahun itu kita menjadi punya keluarga baru, yaitu rekan angkatan kita, abang dan kakak senior kita, dan juga adik-adik junior kita. Dari proses 4 tahun pendidikan itu sendiri, kita menjadi punya pengalaman hidup yang tidak hanya sekedar pendidikan, tapi belajar kita bagaimana menerka diri ketika kita posisi masih junior, ketika kita masih tidak bisa apa-apa, tidak boleh apa-apa, hingga bagaimana kita memanage diri kita ketika kita sudah menjadi seorang senior yang mungkin mempunyai hak-hak ataupun kewenangan yang lebih dibanding junior kita. Disinilah proses pendewasaan diri yang menurut saya menjadi sangat menarik di dunia ketarunaan, khususnya di Taruna Politeknik Imigrasi atau Akademi Imigrasi, Kak. Oke, kalau gitu berarti kan kalian tuh kan tadi kamu ngejelasin gak hanya tentang pendidikan, berarti gak hanya tentang hard skill tapi juga belajar soft skill. Betul sekali. Belajar kepemimpinan, pengelolaan emosi dan lain sebagainya, Ya, gitu betul kan. sekali, Kak. Nah, selama 4 tahun ini apa sih pengaruh terbesar selama kamu menjadi taruna atau perubahan hidup lah kalau mungkin dari anak SMA kemudian seperti sekarang, kamu ngelihat diri kamu gimana sih? Kalau yang saya rasakan pribadi nih ya, Kak,
izin saya sharing nih. Boleh, boleh. Kalau dari kehidupan seorang anak SMA Kak, berubah menjadi seorang taruna itu adalah sebuah perubahan yang sangat besar Kak tentunya. Mungkin tidak hanya saya yang merasakannya, tapi seluruh rekan-rekan, senior maupun adik-adik saya pernah merasakan posisi tersebut. Salah satu perubahan yang paling besar adalah di mana kami di sini harus istilahnya berdikari atau berdiri di kaki sendiri Kak. Ketika kami diputuskan, kami diterima di Taruna Politeknik Imigrasi, kami akan menghadapi masa pembentukan awal Kak. Masa pembentukan awal itu yang dimana kurang lebih sekitar 2-3 bulan atau istilahnya masa basis ketarunaan. Oke. Yang itu diadakan awal mulanya melalui instansi luar. Untuk angkatan saya sendiri, saya melaksanakan basis itu di Korps Marinir 2 Cilandak. Di Marinir di Angkatan Laut Kak. Dan untuk adik-adik saya ada juga yang pernah melaksanakan basis di SPN Lido Polda Metro Jaya Kak. Dan dari pendidikan itu sendiri, kami tidak hanya menjadi taruna Ikatan Dinas Sipil. Ketika kami memasuki dunia ketarunaan, kami sudah dibentuk dulu untuk siap dalam dunia pendidikan yang semi militer Kak. Untuk saya sendiri dan rekan-rekan angkatan saya, ketika kami menjalani basis di Angkatan Laut di Marinir, banyak sekali ilmu yang saya pun kaget mendapatkannya. Mulai dari ilmu terkait rappling, terkait outbound Kak. Outbound, seperti menuruni tebing, tembok-tembok tinggi dan lainnya. Lalu juga menembak mulai dari senapan laras panjang, senapan laras pendek atau pistol. Lalu bela diri militer kami mendapatkannya, termasuk bahkan seperti teknik-teknik bela diri lempar pisau dan bela diri militer lainnya yang dimiliki oleh Korps Marinir. Lalu dilanjutkan juga dengan ada survival laut Kak, di mana kami di sana diajarkan bagaimana ketika kami nanti mendapat kesempatan untuk berdinas di TPI laut, tidak bisa dipungkiri seorang petugas imigrasi itu, saya bahkan sudah mengalaminya ketika latihan kerja, kita harus menghampiri kapal besar itu di tengah laut Kak. Benar-benar di tengah laut. Dan ketika di tengah laut itu sendiri, banyak sekali ancaman yang bisa kita hadapi, mulai dari ombak, cuaca buruk. Dan dari masa basis 2 bulan awal itu, kami sudah dilatih Kak, bagaimana survival laut, mulai dari pelatihan penggunaan perahu karet, juga bagaimana untuk membalikan perahu ketika misalnya kita menghadapi ombak dan lainnya. Dan bahkan di Korps Marinir kami dilatih terkait VBSS Kak. VBSS itu adalah ilmu terkait penyergapan kapal. Mungkin adik-adik di sini berpikir bahwa menjadi taruna Politeknik Imigrasi atau taruna AIM itu hanya taruna sipil. Iya, betul. Taruna yang seperti mungkin IPDN ranah gitu. Ya, mungkin seperti itu yang ranah kerjanya di administrasi pemerintahan, Ya, betul. mengerjakan administrasi, berkutat dengan pelayanan publik. Tapi di imigrasi itu spesial Kak, karena kita juga melaksanakan asas penegakan hukum Kak. Dan dari penegakan hukum itu sendiri ada penegakan hukum baik itu di laut maupun di udara Kak. Dan tidak dipungkiri materi PBSS yang kami dapatkan sendiri menjadi sebuah ilmu yang sangat berharga Kak. Karena di mana di situ itu Kak, kita di Laut Jakarta, kita menggunakan semacam speedboat bersama beberapa personil dari Korps Taipip Kak. Taipip. Itu adalah semacam pasukan khususnya Korps Marinir. Jadi Korps Marinir sudah kita lihat hebat, ada pasukan khususnya lagi untuk di laut, yaitu Korps Taipip Kak. Dan dari Taipip ini sendiri kami diajarkan bagaimana kami untuk menghentikan kapal besar lalu menaikinya. Untuk menaiki kapal itu sendiri kan tidak mudah Kak. Seperti kita menggunakan kapal kecil, yang kita naiki kapal-kapal kargo besar, itu kita menggunakan tangga monyet Kak. Istilahnya tuh tangga monyet. Yang tali aja itu ya. Yang tali itu. Lalu di sana pun kami dilatih menggunakan senapan serbu Kak. Jadi kami diajari taktik bagaimana ketika kami menggeledah kapal, ruang mana yang harus dimasuki pertama, lalu bagaimana pengamanan diri kami. Misal kami terdiri dari satu tim 5 orang. Orang paling pertama dan orang kelima ini posisinya harus seperti apa ketika rekannya mengecek ruangan yang satu, lalu rekan yang lain mengecek ruangan 2. Dan semua ilmu itu menurut saya sangat-sangat berharga dan bahkan saya tidak menyangka akan mendapatkannya di Sekolah Ikatan Dinas Sipil seperti Politeknik Imigrasi Kak. Dan juga dari masa basis itu sendiri, setelah itu kami melanjutkan pendidikan di kampus. Di kampus sendiri itu
ditunjang dengan berbagai pelatihan Kak. Salah satunya untuk di Politeknik Imigrasi sendiri terdapat pelatihan bela diri wajib Kak. Pelatihan bela diri wajib ini sendiri diharapkan akan menjadi sebuah kemampuan pendukung untuk Taruna Politeknik Imigrasi ketika berdinas nanti. Kita akan menghadapi orang asing Kak yang tidak selalu dalam konotasi perihal positif kan Kak. Betul. Kita harus bisa menjaga diri maupun personil kita serta anggota kita dari ancaman yang ada di dunia pekerjaan tersebut. Salah satunya terkait warga negara asing ilegal. Oh, iya, Lalu betul. juga ketika Pekerja ilegal, ketika di tengah laut juga bahkan bukan hal yang tidak mungkin kita menghadapi terkait orang-orang yang DPO terorisme maupun gembong-gembong narkoba itu sangat relevan untuk kita hadapi di dunia kerja nanti Kak. Jadi untuk di dunia Taruna sendiri kami menghadapi pembelajaran bela diri wajib dan untuk setiap jurusan atau prodinya bela dirinya berbeda-beda Kak. Ada mulai dari taekwondo, karate, judo dan pencaksilat Kak. Dan itu kebijakan dari kampus untuk setiap prodinya berbeda-beda Kak. Oh, berarti dalam Politeknik Imigrasi ini kebagi beberapa prodi Siap gitu. terbagi atas beberapa Ada prodi. apa aja tuh? Mungkin sebagai informasi ya buat teman-teman wargi Pengayoman, ada apa aja tuh? Betul sekali Kak. Untuk di Politeknik Imigrasi ini tidak hanya fokus pada satu keilmuan yaitu imigrasi saja, tapi dari Politeknik Imigrasi memfasilitasi dengan pembagian atas 3 prodi Kak. Oke. 3 prodi yang pertama ada dari hukum keimigrasian, Oke. lalu administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian. Itu ke IT ya? Fokusnya mungkin ketika sudah senior nanti ke arah IT-nya, pemrogramannya dan juga terkait dunia IT-nya Kak. Oke. Dan kenapa ada pembagian prodi ini sendiri? Memang ketika dunia kerja nanti kami tidak bisa memilih untuk ditempatkan pada seksi atau bidang apa. Namun dengan pemokusan prodi ini sendiri diharapkan Taruna Politeknik Imigrasi mampu menyesuaikan untuk memahami ilmu-ilmu tertentu secara lebih mendalam Kak. Karena walaupun kami dijuruskan pada beberapa prodi, namun di tingkat awal atau tingkat pertama yaitu tingkat 1, mata kuliah yang kami dapat kurang lebih antara 3 prodi tersebut sama Kak. Masih pembelajaran keimigrasian secara umum. Semakin senior, semakin naik tingkatan pangkatnya, semakin mengerucut keilmuannya dan puncaknya pada proposal dan sidang akhir skripsi kami Kak. Gitu, Kak. Berarti nanti terjurusnya, terspesialisasinya di tingkat akhir gitu Kak. ya. Namun untuk dunia kerja tetap seorang Taruna Imigrasi harus siap Ditempatkan di mana? Tempatkan di mana saja, di baik itu administrasi, penegakan hukum atau di IT sekalipun Kak. Nah, seberapa berpengaruh sih materi-materi zaman kuliah ke implementasi saat di dunia kerja? Kamu udah pernah pastikan ya? Siap, betul sekali Kak. Untuk Taruna Poltekim sendiri melaksanakan latihan kerja kan setiap 1 tahun sekali Kak. Oh, setiap 1 tahun sekali. Terprogram lamanya yaitu 1 tahun sekali atau latihan kerja Bumipura, Latjapura. Dari Latjapura ini sendiri saya mendapatkan banyak pengalaman Kak. Dan untuk implementasi terkait pembelajaran di kampus sangat berpengaruh di mana kita dalam menjadi sosok petugas imigrasi, walaupun saya masih Taruna ketika kita latihan kerja kan menjadi sosok petugas imigrasi nih Kak. Ketika kita sudah di pelayanan atau proses penegakan hukum keimigrasian, kita harus punya dasar yang kuat Kak. Salah satu contoh bagi Taruna imigrasi itu pasti sudah tidak asing dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 terkait keimigrasian. Itu menjadi dasar kita ketika seperti contoh Kak, saya pernah di bidang pelayanan paspor. Ketika ada masyarakat yang bertanya, "Pak, kok persyaratannya seperti ini? Kok saya tidak boleh? Kok saya tidak diberi keringanan atau kok paspor saya ditolak?" Kita bisa menjawabnya dengan dasar yang kuat Kak. Tidak katanya, tapi undang-undang menyampaikan sehingga menunjukkan balik lagi bahwa ASN mulai dari Taruna Kementerian Hukum dan HAM fokusnya khususnya di imigrasi sendiri, kita itu menjunjung terkait asas pasti itu sendiri Kak. Jadi kita sudah dididik dari masa Taruna, setiap yang kita sampaikan harus punya dasar dan bisa dipertanggungjawabkan Kak. Dan dari materi kuliah itu sendiri menjadi dasar pertanggungjawaban kita ketika di lapangan Kak. Seperti itu. Berarti sejalan ya antara Betul materi sekali, kuliah dan apa yang ditemukan di lapangan. Betul Kak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Coba kita jawab ya. Ini
dari City Light C. Iya Kak. Izin Kak, menjadi taruna itu berat atau enggak? Oh, dari City Light C. Iya, itu pertanyaan dia. Menjadi taruna itu apa Kak? Apakah menjadi taruna itu berat atau enggak? Umum ya sepertinya pertanyaannya. Umum, tapi mungkin ini banyak yang pengen tahu Kak. Karena saya sendiri pun ketika saya masih di masa SMA, memang Pertanyaannya seperti ini. tertarik, betul. Kita tertarik lihat abang-abang itu pakai seragam kan Kak. Betul. Datang alumni-alumni ke SMA kita. Wih, keren. Tapi di satu sisi di hati kecil kita sendiri ada perasaan sebenarnya berat nggak sih pendidikan di Iya, sana? betul, Seperti itu betul. kan Kak. Dan itu pun yang saya rasakan ketika saya tes di Politeknik Imigrasi. Semangat itu sedang menggebu-gebu kan Kak. Bersaing dengan belasan ribu orang untuk mendapatkan, untuk tarunanya sendiri putra itu kan hanya 225 di angkatan saya Kak. Untuk taruninya 75. Jadi saya merebut 225 kursi ini kan sangat berat sekali Kak. Betul. Heeh. Dan yang lebih berat itu ketika menjalani pendidikan. Seharusnya seperti itu. Tapi seberat-beratnya menjalani masa pendidikan, di mana perubahan mental kita Kak ditempa oleh pelatih, pembina, hingga senior-senior kita. Ketika saya merasa, waduh, sebagai manusia pasti ada titik lelahnya kan Kak. Betul. Mungkin secara fisik, emosional kita lagi lelah, akhirnya wah, kok gini-gini sekali pendidikan, kok nggak selesai-selesai. Lama Iya, gitu ya rasanya. Kayak satu hari itu, apalagi masa-masa di junior itu pasti ada perasaan Kak, waduh ini satu hari nih rasa satu minggu Kak. Lama banget. Iya betul Kak. Apalagi kita ketika di Taruna itu kan Kak ada pemberian izin keluar dari asrama berupa pesiar. Kalau pesiar Oh, itu yang weekend dilaksanakan hanya beberapa jam. Oh, oke. Lalu kalau untuk bermalam itu izin bermalam atau IBL IB, Kak. oke. Nah, itu adalah sebuah hadiah yang wah sangat prestisius untuk seorang taruna, Oh, khususnya ketika masa-masa awal kita masuk Taruna Kak. Di mana kita menjalani pendidikan yang cukup berat untuk perubahan diri kita, tiba-tiba mendapatkan reward berupa boleh keluar. Boleh keluar. Nah, hari-hari menunggu boleh keluar ini itu sangat-sangat cukup berat, tapi setelah diingat-ingat kalau kita sekarang sudah senior, itu jadi cerita yang manis untuk dikenang, tidak untuk diulang. Oke. Tapi Seperti tetap itu mungkin, menyenangkan Kak. ya. Betul Kak. Dan kembali lagi dari semua rasa lelah itu, kalau saya pribadi, saya ingat lagi ketika saya sudah lelah, bahkan ketika taruna senior pun bukan berarti sepenuhnya enak atau mudah Kak. Tidak, setiap taruna itu tingkatannya punya tantangan Kesulitannya sendiri ya. betul. Untuk kami taruna tingkat 4 atau taruna utama yang akan lulus sendiri, bukan berarti wah sudah senior enak Betul, nih. Mungkin secara porsi kegiatan sudah berkurang tingkat lelahnya dibanding adik-adik saya yang junior. Tapi kami punya beban yang lebih bersifat pribadi, yaitu laporan tugas akhir atau Oke, skripsi kami benar. sendiri. Dan yang kita hadapi di sini bukan hanya lagi terkait udah mental aja, yang penting berani-berani. Tidak itu lagi, tapi ini bidang keilmuan yang seperti mungkin kakak ketahui, untuk sidang skripsi sendiri itu kan Berat banget. deg-degannya itu Betul. lebih berat dari menghadapi lingkungan sekitar gitu Betul, kan Kak. betul. Nah itu mungkin yang jadi tantangan. Dan untuk taruna-taruna yang junior, mungkin tantangan terberatnya adalah penyesuaian dengan dunia pendidikan dan lingkungan pendidikan baru ya. baik itu pembina, senior dan rekan angkatannya sendiri, seperti itu Kak. Nah, dari tadi kayaknya kita ngebahas calon-calon taruna dan taruni nih. Iya betul Kak. Gimana sih kamu bisa nggak sih memberikan gambaran bagi mereka terkait peluang kerja nanti ke depan? Baik, Kak. Kan kita baru aja ini ya tes catar ya, Ya, minggu baru lalu sekali, ya. Kak. Minggu lalu terakhir saya ketahui itu sudah tes SKD Kak. Oh udah SKD, Ya, sudah berarti tahap itu udah kedua tahap SKD. kedua ya. Tahap kedua betul. Nah betul. Coba gimana sih, kamu bisa nggak beri gambaran ke teman-teman, ke wargi Pengayoman nih? Iya, Mungkin ada kali yang nonton tapi malu nanya gitu. Gimana sih gambaran prospek untuk karir ke depannya? Jadi untuk yang ini berdasarkan pengalaman latihan kerja saya khususnya ya Kak. Karena saya sendiri kan masih taruna. Dan dari yang saya rasakan di pengalaman latihan kerja, saya melaksanakan berbagai latihan kerja di berbagai teknis keimigrasian. Teknis keimigrasian sendiri untuk adik-adik yang berminat masuk Politeknik Imigrasi, nanti di dunia kerja, di UPT kita secara umum ada berbagai teknis. Seperti contoh di UPT Imigrasi itu ada lalu lintas keimigrasian, Oh, iya. izin tinggal dan Iya. status keimigrasian.
lalu ada terkait penegakan hukumnya di intelijen dan penindakan keimigrasian, dan juga untuk terkait teknologi ataupun kehumasan seperti program podcast seperti ini ada di TIKIM atau teknologi keimigrasian, sehingga di kantor imigrasi sendiri itu tidak melulu hanya lulus dari Taruna jadi perwira menaungi pelayanan paspor, tidak seperti itu. Sangat luas sekali dunia keimigrasian. Untuk seperti saya contohkan Kak, untuk lalu lintas itu kita melayani pelayanan keimigrasian untuk WNI secara khusus. Seperti contoh pemberangkatan haji dan umroh Kak. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Kita harus periksa, wawancara. Apakah benar orang ini akan melaksanakan haji maupun ibadah umroh di wilayah Arab Saudi dengan benar, atau ini menjadi akal-akalan untuk pekerjaan yang ilegal. Nah, hal-hal seperti itu menjadi tantangan sendiri, di mana kita sebagai petugas harus menggabungkan antara pengetahuan kita secara undang-undang, pengalaman kita di lapangan, dan juga bisa dibilang insting Kak. Karena kita ketika mewawancara pemohon itu kan terlihat Kak gerak-geriknya. Misal kita ingin mewawancara terkait pelayanan paspor terkait umroh Kak. Tapi ketika kita tanyakan terkait kegiatan umroh yang akan dijalani sendiri, dia kurang tahu. Nah, itu kan hal-hal yang patut kita curigai Kak. Seperti itu. Lalu itu dari sisi lalu lintas. Untuk izin tinggal dan status keimigrasian sendiri, itu adalah pelayanan paspor atau pelayanan keimigrasian yang dinaungi untuk melayani warga negara asing khususnya Kak. Seperti contoh, ketika warga negara asing masuk ke Indonesia itu kan harus jelas Kak tujuannya. Apakah untuk wisata, apakah kunjungan dinas, seperti misalnya kerjasama pemerintahan, atau untuk bekerja, atau bahkan untuk menjalani beasiswa pendidikan. Nah, dari dasar-dasar tersebut nanti dia harus memiliki seperti visa maupun izin tinggal. Nah, kitasnya juga. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut nanti kita bisa lihat apakah warga negara asing tersebut sudah menggunakannya secara benar atau justru melanggar prosedur yang ada. Seperti contoh, misal warga negara asing tersebut diberikan izin tinggal di Indonesia selama berapa hari. Namun setelah lewat dari berapa hari tersebut, dia masih tinggal di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi sebuah pelanggaran administrasi keimigrasian yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh seksi intelijen dan penindakan keimigrasian sendiri. Betul. Dan untuk tugas dari intelijen dan penindakan keimigrasian sendiri secara umum itu jika di dunia kepolisian seperti saya lihat dari orang tua saya mungkin Kak, itu mirip dengan reserse kriminal Kak. Cuman bedanya ini orang asing. Bedanya ini orang asing. Nah, itu fokus-fokus ini yang menjadi daya tarik buat saya di dunia keimigrasian Kak. Mungkin kalau kita menyelidiki orang Indonesia sudah banyak contoh lah Kak. Kita mungkin di lingkungan kita sudah banyak tetangga kita yang polisi maupun tentara ataupun instansi terkait lainnya Kak. Nah, namun kalau yang saya lihat sendiri di imigrasi ini kita menyelidiki keberadaan orang asing. Yang dimana keberadaan orang asing ini sendiri menjadi sesuatu yang cukup menarik. Mulai dari bahasanya kita berbeda bahasa. Budayanya sudah berbeda. Dan juga orang asing ini kan ketika dia datang ke Indonesia, apalagi dia bekerja, itu ada sponsorshipnya, ada yang mempertanggungjawabkan keberadaan dia. Jadi keberadaan orang asing di Indonesia ini sendiri sangatlah kompleks. Tidak seperti yang dulu bahkan saya sendiri pikirkan bahwa udah kita datang ke luar negeri, wisata, ya sudah selama kita punya uang, punya tiket, kita bisa. Gak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu Kak. Bahwa memasukin suatu negara atau lalu lintas berbeda negara itu sangatlah ketat Kak. Karena itu menyangkut kedaulatan negara dan keamanan negara itu sendiri. Jadi saya sebagai insan pengayoman, khususnya insan imigrasi, itu benar-benar bangga Kak. Dengan istilah kita sebagai penjaga gerbang negara itu, ketika saya latihan kerja, di dunia kerja itu saya rasakan memang betul, kalau kita tidak mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang asing, lambat laun orang Indonesia sendiri atau masyarakat sendiri akan merasakan dampaknya. Seperti sudah beberapa contoh kasus mungkin kita lihat seperti warga negara asing di wilayah wisata seperti Bali. Ketika dia menyalahgunakan atau bersikap kurang etis, menyalahi aturan, bahkan melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, disitulah imigrasi beserta instansi terkait seperti kepolisian turun tangan. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai kita
hidup di negara kita sendiri, tapi dilakukan sewenang-wenang oleh warga negara asing. Betul. Itu sendiri Kak, mungkin secara umumnya. Oke, berarti nanti memang banyak jurusan ya, intinya tadi kita bahas itu ya, Iya, tadi di awal banyak jurusan, tapi apapun itu nantinya ketika sudah di lapangan kalian harus siap. Siap, betul Kak. Baik itu di Intel Dakim, baik itu di Tikim, Siap, atau betul, Kak. ditempatkan di mana aja Di mana gitu ya. saja, Kak. Ini kayaknya rame banget nih Rey. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Siap. Nggak kerasa ya udah sejam kayaknya kita ngobrol-ngobrol. Ini dari Dian Soket lagi nih. Oh iya Kak. Kak, untuk terkait paspor, kalau untuk kerja di luar negeri, untuk paspor ada masa berlakunya nggak ya Kak, izin? Iya, baik. Izin untuk terkait dengan paspor sendiri Kak, untuk di luar negeri sendiri tentunya ketika kita bekerja itu seperti yang saya sampaikan, di imigrasi luar negeri pun di negara tersebut memberlakukan aturan yang berbeda. Berbeda dalam artian dari masa berlaku maupun ketentuan penerimaan siapa saja yang boleh kerja di negara tersebut. Oke. Dan dalam bidang ini seperti contoh untuk tenaga kerja Indonesia seperti contohnya TKI kita sering menyebutnya, itu ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi baru dia berkenan bekerja di luar negeri. Dan salah satunya terkait yang saya sampaikan adanya agensi atau sponsor. Oh iya. Nah, dari sponsor tersebut nantinya kita sebagai pihak imigrasi bisa melihat bagaimana warga negara kita ini jangan sampai pergi ke luar negeri untuk kegiatan ilegal seperti perekrutan anggota terorisme maupun bahkan sekarang yang lagi booming nih Kak adalah tindak pidana perdagangan orang. Kita dengan pihak kepolisian saya lihat itu sudah banyak kerjasama memberikan edukasi ke masyarakat jangan sampai mudah tergiur dengan iming-iming bekerja di luar negeri mudah, gaji besar, akhirnya berangkat ke negara yang kita tidak tahu bagaimana siklus budayanya maupun ketentuan aturannya, akhirnya ketika di negara tersebut kita tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas dan berujung menjadi korban perdagangan orang Kak, seperti itu. Dan untuk terkait paspor itu sendiri, setiap negara ada ketentuannya dan untuk di Indonesia sendiri nanti dilihat berdasarkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Karena tentu saja seperti pekerjaan pun jika orang tersebut melaksanakan pekerjaan yang terkait pemerintahan Indonesia dengan pemerintah luar, dia nanti akan menggunakan paspor dinas Kak. Jadi yang maksud saya di ya? sini, iya betul Kak. Jadi maksud saya di sini pekerjaan ini sangatlah luas. Untuk penggunaan paspornya itu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan di luar seperti itu. Berarti tergantung ya dia bekerja apa, masa berlaku paspornya juga akan pun berbeda Kak. Oke. Namun untuk informasi untuk sekarang paspor Indonesia sendiri memang sudah ada perubahan, yaitu masa berlakunya itu adalah 10 tahun Kak. Sebelumnya kan 5 tahun. Betul. Sudah ada perubahan aturan menjadi 10 tahun. Namun untuk jika bekerja sendiri seperti yang saya sampaikan ada persyaratan lebih lanjut yang nantinya harus dipenuhi. Oke. Wah, Wargi Pengayoman ini kita udah 1 jam sepertinya kita. Gak kerasa ya Kak? Iya, ngobrol-ngobrol bareng Bang Rey ini. Semoga harapannya sih obrolan bincang-bincang kali ini bermanfaat ya bagi Wargi Pengayoman, mendapatkan pemahaman lagi tentang keimigrasian khususnya di Politeknik Imigrasi. Betul. Nah, kita kan sekarang lagi proses tes catar itu kan ya. Siap. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat adik-adik calon taruna ataupun calon taruni untuk kedepannya? Baik Kak. Dari pengalaman saya sendiri, mungkin pesan yang paling saya ingat maupun masih saya laksanakan bahkan sampai saat ini adalah selelah apapun perjuangan kita, khususnya saya pernah jadi catar kan Kak. Oke, betul. Dari baik itu catar menjalani proses tes hingga catar menjadi calon taruna yang dididik untuk bisa dilantik dan pantas menjadi seorang taruna Poltekim melalui masa basis tadi. Oh ya, betul. Tentunya itu saat-saat yang sangat melelahkan dan menguras tenaga dan emosional sendiri Kak. Namun kembali lagi sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita berjuang, tetap keluarga adalah tempat pulang Kak. Oke. Itu menurut saya yang menjadi motivasi dalam hal ini. Kita harus ingat bahwa tempat kita kembali, seberhasil apapun kita, segagal apapun kita, ada keluarga yang di belakang kita. Sehingga kita ketika memperjuangkan masa depan kita dalam hal ini adik-adik yang calon taruna Poltekim,
ingat bahwa ada keluarga di belakang kita yang menunggu keberhasilan kita. Dan juga jika nantinya dalam hidup tidak selalu rencana kita berhasil, Kak. Betul. Kadang kehendak Tuhan yang lebih terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Dan untuk adik-adik yang belum berhasil untuk tahun ini bergabung dalam Taruna Politeknik Imigrasi, jangan berkecil hati karena di balik kegagalan kita ada rencana-rencana Tuhan yang menurut saya itu lebih mematangkan kita di tahun-tahun berikutnya. Itu, dan tidak perlu takut bahwa di Taruna sendiri khususnya saya memiliki banyak rekan yang tidak langsung masuk seperti saya. Kalau saya kan lulus SMA, puji Tuhan langsung diberikan ke jalan oleh Tuhan untuk bergabung di Politeknik Imigrasi. Namun rekan-rekan saya ataupun abang serta adik-adik saya banyak yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, betul. Bahkan ada yang sudah meraih gelar D3, itu rekan angkatan saya meraih gelar D3, di tahun terakhirnya dia mencoba Poltekim dan baru lolos, Kak. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi jalan hidup setiap orang sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Betul. Yang penting tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan jangan lupakan keluarga, terlebih restu orang tua, Kak. Oke, itu ya pesan dari Kare buat adik-adik semua yang saat ini mungkin sedang dalam prosesi tes catar. Siap. Nah, satu lagi nih, pesan terakhir, harapan apa sih buat imigrasi ke depannya sebagai insan imigrasi tentunya? Betul, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa imigrasi sendiri saat ini sudah menjadi darah saya. Karena ketika kita masuk dalam Korps Taruna Politeknik Imigrasi yang menjadi cikal bakal insan imigrasi, kita harus mulai menumbuhkan rasa korsa terhadap instansi ini kan, Kak. Dan rasa cinta terhadap instansi ini. Tentu harapan terbesar saya imigrasi di Indonesia sendiri, imigrasi Indonesia bisa berkembang lebih maju lagi ke depannya, baik itu dari sisi teknologi, SDM maupun penerapan pelayanannya ke depan, sehingga semua kalangan masyarakat semakin terbantu dengan kehadiran kita, Kak. Karena kita ASN sendiri tujuannya adalah dari rakyat untuk rakyat. Kita, saya sebagai Taruna Poltekim dan Kakak sebagai ASN di Kemenkumham, kita dihadirkan untuk melayani masyarakat. Dan khusus untuk imigrasi sendiri ada terkait penegakan hukum, yang dimana salah satu bentuk kita menjaga Indonesia sendiri. Sehingga dari pencapaian tersebut harapannya imigrasi semakin maju dan berkompeten dan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga pintu gerbang negara, Kak. Oke deh. Oke, wargi Pengayoman, tak terasa bincang-bincang santai bersama Kare hari ini sudah berakhir ya. Siap, betul, Kak. Semoga kami berharap bahwa podcast kali ini, obrolan santai kali ini bukan hanya santai tapi juga tentu mendapatkan informasi yang tepat bagi adik-adik ataupun bagi rekan-rekan yang saat ini sedang menonton. Kami ucapkan terima kasih buat Kare kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan